Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi ke dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Yang terhormat Ibu Nafi Inayati Zahra, SEM SI CTT selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, serta teman-teman semuanya yang berbahagia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri dengan NIM 202412133 atas nama Mareta Ulul Mu'alifah. Kemudian ada anggota kelompok kami lainnya yaitu Dia Ayu Pramesti dengan NIM 202412137. Kemudian ada Ananda Hervi Putri dengan NIM 202412138. Kemudian ada Angelina Agustin dengan NIM 202412144. Langsung aja kita ke materi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai akuntansi kantor cabang dengan sistem sentralisasi. Ada dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Untuk sistem desentralisasi sendiri akan disampaikan secara lengkap oleh teman saya nantinya. Kita langsung aja ke materi sistem sentralisasi dulu. Apa sih sistem sentralisasi itu? Sistem sentralisasi itu ya adalah sistem akuntansi di mana seluruh pencatatan dan pengelolaan transaksi kantor cabang dilakukan oleh kantor pusat, sehingga pada kantor cabang itu hanya melakukan kegiatan operasional dan hanya mengirimkan data atau laporan transaksi kepada kantor pusat yang kemudian akan dilakukan pencatatannya oleh kantor pusat. Sistem ini itu cocok dilakukan apabila jarak antara pusat dengan cabang itu relatif dekat dan apabila transaksi yang dilakukan di cabang itu relatif sedikit gitu. Untuk contoh soalnya kalian bisa lihat sendiri itu di samping di PPT aku udah lampirkan untuk neraca PT ABC per tanggal 31 Desember 1991. Kemudian pada awal tahun 1992, PT ABC ini membuka sebuah kantor cabang di Semarang. Transaksi untuk kantor cabang selama tahun 1992 ini ada di slide selanjutnya. Kita akan buka untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai transaksi-transaksi. Kemudian aku udah sertakan juga untuk pencatatan jurnalnya. Untuk yang pertama ini ada kantor pusat mengirimkan kas sebesar 150.000 untuk pembukaan kantor cabang. Untuk pencatatannya kita mencatat pembukaan kantor cabang dengan mendebit kas dengan ada strip kantor cabang, kemudian kita juga mengkreditkan kas dengan nominal sebesar 150.000. Soal yang kedua yaitu kantor cabang membeli aktiva tetap sebesar 100.000 secara tunai. Kemudian akuntansi aktiva tetap kantor cabang diselenggarakan oleh kantor pusat. Untuk pencatatannya yaitu aktiva tetap kantor cabang didebit sebesar 100.000 dan kas kantor cabang dikredit sebesar 100.000. Untuk selanjutnya pembelian barang dagang semuanya dilakukan secara kredit. Untuk kantor pusat sebesar 1.250.000 dan kantor cabang 250.000. Untuk pencatatannya, untuk yang kantor pusat itu kita catat persediaan di debit dan utang dagang di kredit. Nominalnya sebesar 1.250.000. Untuk proses pencatatan yang kantor cabang, yang persediaan juga di debit sebesar 250.000, kita tetap kasih keterangannya sebagai kantor cabang. Kemudian utang dagangnya di kredit, utang dagang kantor cabang di kredit sebesar 250.000. Untuk soal yang nomor 4 itu juga ada pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang sebesar 325.000. Untuk pencatatannya kita mendebit persediaan kantor cabang sebesar 325.000, kemudian di kredit persediaan yaitu 325.000. Selanjutnya untuk pencatatan jurnal yang lain, transaksi-transaksinya itu seperti ketika kita mencatat akuntansi jurnal pada umumnya. Namun hanya di sistem sentralisasi ini kita bedakan ada yang kantor pusat dengan kantor cabang. Untuk soal yang lain kalian bisa lihat
di slide PPT karena ini lumayan banyak, takutnya nanti akan memperpanjang durasi kita. Untuk contoh-contoh soal yang lain itu nanti kalian bisa lihat di slide selanjutnya. Itu ada sekitar 12 soal. Setelah semua pencatatan jurnalnya selesai, kita lanjut ke laporan keuangan. Ini ada laporan keuangan setelah mencatat dan memposting jurnal tersebut ke rekening yang bersangkutan, maka perusahaan akan menyusun neraca saldo sebagai berikut. Untuk neraca saldonya, PT ABC mencatat per tanggal 31 Desember 1992. Untuk pencatatannya di saldo debit itu ada kas kantor pusat dan ada kas untuk kantor cabang. Kemudian ada piutang dagang kantor pusat, dan piutang dagang kantor cabang. Jadi untuk akun debit, baik yang untuk akun kantor pusat dan kantor cabang akan dibedakan. Untuk secara detailnya kalian bisa lihat di slide PPT ya. Untuk yang pertama ada di sisi debit, itu untuk kas di debit sebesar Rp225.000. Kemudian ada kas kantor cabang sebesar Rp130.000, piutang dagang sebesar Rp225.000, piutang dagang kantor cabang sebesar Rp150.000, persediaan kantor pusat Rp200.000, persediaan kantor cabang sebesar Rp75.000, kemudian ada aktiva tetap kantor pusat sebesar Rp310.000, aktiva tetap kantor cabang sebesar Rp90.000, HPP kantor pusat sebesar Rp1 juta, HPP kantor cabang sebesar Rp500.000, dan yang terakhir ada biaya komersial yaitu sebesar Rp265.000 dan biaya komersial kantor cabang sebesar Rp160.000. Kemudian ada di saldo kredit yaitu ada utang dagang sebesar Rp150.000, utang dagang kantor cabang sebesar Rp135.000, modal saham Rp500.000, laba ditahan Rp300.000, kemudian ada penjualan kantor pusat sebesar Rp1.500.000, penjualan kantor cabang sebesar Rp750.000. Untuk total debit dan total kreditnya itu sama, yaitu sebesar Rp3.330.000. Dari neraca saldo tersebut dapat dibuat laporan laba rugi, jurnal penutup, dan neraca atau laporan posisi keuangan sebagai berikut. Untuk laporan laba ruginya, yang pertama itu kita bedakan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Untuk penjualan kantor pusat sendiri sebesar Rp1.500.000, kemudian yang kantor cabangnya sendiri ada di Rp750.000. Untuk HPP-nya juga mereka beda. Untuk yang kantor pusat ada di 1 juta, kemudian yang di kantor cabang ada di Rp500.000. Untuk biaya komersial ini akan menjadi pengurang untuk laba kotor. Laba kotor berasal dari penjualan dikurangi dengan HPP ya teman-teman. Untuk secara lebih lengkapnya kalian bisa lihat di slide PPT. Pada akhirnya pada laba bersih kantor pusat yaitu sebesar Rp235.000 dan laba bersih untuk kantor cabang yaitu Rp90.000. Selanjutnya ada untuk pencatatan jurnal penutup dengan cara kita mengakui rugi laba kantor cabang dengan cara mendebit penjualan kantor cabang sebesar Rp750.000, kemudian mengkredit HPP kantor cabang sebesar Rp500.000, biaya komersional kantor cabang sebesar Rp160.000, dan rugi laba kantor cabang sebesar Rp90.000. Kemudian jurnal yang kedua itu untuk mengakui rugi laba perusahaan. Cara melakukan debit penjualan sebesar Rp1.500.000, kemudian rugi laba kantor cabang juga didebit sebesar Rp90.000, kemudian HPP dikredit sebesar 1 juta, biaya komersial dikredit sebesar Rp265.000, kemudian rugi laba dikredit sebesar Rp325.000. Untuk selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Berikut adalah yang bisa kalian lihat di slide, yaitu PT ABC
neraca atau laporan posisi keuangan per 31 Desember 1992. Untuk jumlah aktiva dan jumlah pasifanya yaitu balance sebesar 1.405.000 rupiah. Untuk materi selanjutnya, sistem desentralisasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dia Ali Pramesti, NIM 202412137. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu sistem desentralisasi. Dalam sistem desentralisasi ini, transaksi keuangan kantor cabang akan dicatat oleh kantor cabang, dan apabila dikehendaki oleh akuntansi terhadap pos-pos tertentu, dapat saja diselenggarakan oleh kantor pusat. Berdasarkan pihak yang terkait transaksi keuangan kantor cabang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama transaksi antara kantor cabang dengan pihak lain selain kantor pusat. Transaksi ini tidak memengaruhi hubungan antara kantor cabang dengan kantor pusat, sehingga kantor pusat tidak akan mencatat. Yang kedua yaitu transaksi antara kantor cabang dengan kantor pusat. Transaksi ini memengaruhi hubungan antara kantor cabang dengan kantor pusat, sehingga akan dicatat oleh kantor cabang dan juga kantor pusat. Dalam sistem desentralisasi, hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang adalah hubungan antara investor dan investee. Untuk mencatat hubungan tersebut, masing-masing pihak menyelenggarakan rekening timbal balik, yaitu rekening koran kantor cabang dan rekening koran kantor pusat. Yang pertama, ada rekening koran kantor cabang. Rekening ini diselenggarakan oleh kantor pusat untuk mencatat investasi atau hak kantor pusat terhadap kantor cabang. Rekening ini termasuk dalam kelompok aktiva karena menunjukkan aset atau hak yang dimiliki oleh kantor pusat atas cabang. Untuk saldo rekening, apabila bertambah maka berada di sisi debit, dan apabila berkurang maka berada di sisi kredit. Yang kedua yaitu rekening koran kantor pusat. Rekening ini diselenggarakan oleh kantor cabang untuk mencatat kewajiban cabang kepada kantor pusat sebagai pemilik cabang. Rekening ini termasuk dalam kelompok modal karena menunjukkan sumber dana yang berasal dari kantor pusat. Untuk saldo rekening, apabila bertambah maka berada di sisi kredit, dan apabila berkurang maka berada di sisi debit. Setiap perubahan pada rekening koran kantor cabang akan diikuti oleh perubahan yang sama pada rekening koran kantor pusat, karena keduanya merupakan rekening timbal balik. Transaksi yang memengaruhi saldo kedua rekening tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama transaksi yang berakibat saldo rekening timbal balik bertambah, dan transaksi yang berakibat saldo rekening timbal balik berkurang. Untuk yang pertama, transaksi yang berakibat saldo rekening timbal balik bertambah. Dilihat dari kantor pusat, transaksi kelompok ini berakibat hak terhadap kantor cabang bertambah, sehingga rekening koran kantor cabang akan didebit, dan dilihat dari kantor cabang, transaksi kelompok ini berakibat kewajiban kepada kantor pusat bertambah, sehingga rekening koran kantor pusatnya akan dikredit. Yang pertama, pengiriman kas atau aktiva selain barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang. Maka pencatatan oleh pihak kantor pusatnya akan mendebit rekening koran kantor cabang dan mengkredit akun kas. Untuk pencatatan di pihak kantor cabangnya, maka akan mendebit kas dan mengkredit rekening koran kantor pusat. Yang kedua, yaitu pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang. Untuk pencatatan di pihak kantor pusatnya, jika menggunakan sistem fisik, maka akan mendebit rekening koran kantor cabang dan mengkredit pengiriman barang ke kantor cabang. Jika menggunakan sistem perpetual, maka akan mendebit rekening koran kantor cabang dan mengkredit persediaan barang dagangan. Untuk pencatatan di pihak kantor cabangnya, jika menggunakan sistem fisik, maka akan mendebit pengiriman barang dari kantor pusat dan mengkredit rekening koran kantor pusat. Apabila menggunakan sistem perpetual, maka akan mendebit akun persediaan barang dagangan dan
mengkredit rekening koran kantor pusat. Nah, selanjutnya adalah pembebanan biaya oleh kantor pusat kepada kantor cabang. Untuk pencatatan di pihak kantor pusat, yaitu akan mendebit rekening koran kantor cabang dan mengkredit biaya. Untuk pencatatan di pihak kantor cabangnya, yaitu dengan mendebit biaya dan mengkredit rekening koran kantor pusat. Selanjutnya, ada perhitungan bunga atas investasi kantor pusat di kantor cabang. Pencatatan yang dilakukan oleh kantor pusat yaitu dengan mendebit rekening koran kantor cabang dan mengkredit pendapatan bunga. Kemudian di pihak kantor cabangnya akan melakukan pencatatan dengan mendebit biaya bunga dan mengkredit rekening koran kantor pusat. Selanjutnya ada pengakuan laba kantor. Di sini pihak kantor pusat akan melakukan pencatatan yaitu dengan mendebit rekening koran kantor cabang dan mengkredit akun rugi laba kantor cabang. Kemudian di pihak kantor cabangnya akan melakukan pencatatan dengan mendebit rugi atau laba dan mengkredit rekening koran kantor pusat. Selanjutnya yaitu penagihan piutang kantor pusat oleh kantor cabang. Untuk pencatatan di pihak kantor pusat yaitu dengan mendebit rekening koran kantor cabang dan mengkredit piutang. Kemudian di pihak kantor cabang maka akan melakukan pencatatan dengan mendebit kas dan mengkredit rekening koran kantor pusat. Yang kedua adalah transaksi yang berakibat saldo rekening timbal balik berkurang. Dilihat dari kantor pusat, transaksi kelompok ini berakibat hak terhadap kantor cabang berkurang, sehingga rekening koran kantor cabang akan dikredit. Dan dilihat dari kantor cabang, transaksi kelompok ini berakibat kewajiban kepada kantor pusat berkurang, sehingga rekening koran kantor pusat akan didebit. Transaksi yang pertama yaitu pengiriman kas atau aktiva selain barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang. Nah, transaksi ini akan dilakukan pencatatan di pihak kantor pusat yaitu dengan mendebit kas dan mengkredit rekening koran kantor cabang. Untuk pencatatan di pihak kantor cabangnya yaitu mendebit rekening koran kantor pusat dan mengkredit akun kas. Transaksi yang kedua yaitu pengembalian barang dagangan dari kantor cabang ke kantor pusat. Untuk pencatatan di kantor pusatnya, apabila menggunakan sistem fisik, maka akan mendebit pengiriman barang ke kantor cabang dan mengkredit rekening koran kantor cabang. Apabila menggunakan sistem perpetual, maka pencatatannya yaitu dengan mendebit persediaan barang dagangan dan mengkredit rekening koran kantor cabang. Untuk pencatatan di pihak kantor cabangnya, apabila menggunakan sistem fisik, maka akan mendebit rekening koran kantor pusat dan mengkredit pengiriman barang dari kantor pusat. Apabila menggunakan sistem perpetual, maka akan mendebit rekening koran kantor pusat dan mendebit akun persediaan barang dagangan. Transaksi yang selanjutnya yaitu pengembalian aktiva oleh kantor cabang yang akuntansinya diselenggarakan oleh kantor pusat. Pencatatannya di pihak kantor pusat yaitu dengan mendebit aktiva dan mengkredit rekening koran kantor cabang. Dan untuk pencatatan di pihak kantor cabang yaitu dengan mendebit rekening koran kantor pusat dan mengkredit akun kas atau utang. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu pengakuan rugi kantor cabang. Untuk pencatatan di pihak kantor pusatnya yaitu dengan mendebit rugi laba kantor cabang dan mengkredit rekening koran kantor cabang. Kemudian pencatatan di pihak kantor cabangnya yaitu dengan mendebit rekening koran kantor pusat dan mengkredit rugi laba. Transaksi yang selanjutnya yaitu penagihan piutang kantor cabang oleh kantor pusat. Pencatatan oleh kantor pusatnya dengan mendebit kas dan mengkredit rekening koran kantor cabang, dan pencatatan di kantor cabangnya yaitu dengan mendebit rekening koran kantor pusat dan mengkredit piutang. Oke, selanjutnya langsung saja ke contoh studi kasusnya. Bisa dilihat berikut adalah neraca PT ABC periode
31 Desember 1991. Pada awal tahun 1992, perusahaan tersebut membuka sebuah kantor cabang di Semarang. Transaksi kantor pusat dan kantor cabang selama tahun 1992 adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kantor pusat mengirim kas sebesar 150.000 untuk pembukaan kantor cabang. Transaksi yang kedua, yaitu kantor cabang membeli aktiva tetap seharga 100.000 secara tunai. Akuntansi terhadap aktiva tetap kantor cabang diselenggarakan oleh kantor pusat. Transaksi yang ketiga, yaitu pembelian barang dagangan secara kredit oleh kantor pusat sebesar 1.250.000 dan oleh kantor cabang sebesar 250.000. Transaksi yang selanjutnya yaitu pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang sebesar 325.000. Transaksi yang selanjutnya yaitu penjualan secara kredit oleh kantor pusat sebesar 1.500.000 dan kantor cabang sebesar 750.000. Transaksi yang keenam yaitu penagihan piutang dagang kantor pusat sebesar 1.400.000 dan kantor cabangnya sebesar 600.000. Transaksi yang ketujuh yaitu pembayaran utang dagang kantor pusat sebesar 1.200.000 dan kantor cabangnya sebesar 120.000. Transaksi yang kedelapan yaitu pengeluaran kas untuk membayar biaya komersial kantor pusat sebesar 275.000 dan kantor cabangnya sebesar 100.000. Transaksi yang kesembilan yaitu pembebanan biaya kantor pusat kepada kantor cabang sebesar 50.000. Transaksi yang ke-10 yaitu pengiriman kas dari kantor cabang ke kantor pusat sebesar 300.000. Kemudian, transaksi yang ke-11 yaitu penyusutan aktiva tetap kantor pusat sebesar 40.000 dan kantor cabang sebesar 10.000. Dan transaksi yang terakhir yaitu kantor pusat membagi dividen dalam bentuk kas sebesar 100.000. Transaksi-transaksi yang terjadi tersebut harus dilakukan pencatatan. Berikut adalah pencatatan transaksi yang dilakukan oleh kantor pusat dan kantor cabang. Setelah pencatatan transaksi tersebut, langkah yang selanjutnya adalah melakukan posting ke buku besar. Setelah semua jurnal transaksi tersebut diposting, maka pada akhir tahun, kedua perusahaan tersebut akan menyusun neraca saldo sebagai berikut. Perkenalkan, saya Ananda Hervi Putri dengan NIM 138. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu laporan keuangan konsolidasi. Nah, dipandang dari segi ekonomi, kantor pusat dan kantor cabang adalah satu kesatuan ekonomi yang harus menyusun laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan yang mencakup baik kantor pusat maupun kantor cabang. Laporan keuangan konsolidasi dapat disusun dengan menggunakan salah satu dari dua sumber yang ada, yaitu neraca saldo dan laporan keuangan. Baik menggunakan sumber yang pertama maupun yang kedua, hasilnya akan sama. Prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah yang pertama membuat jurnal eliminasi, yang kedua membuat kertas kerja, dan yang ketiga membuat laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama yaitu membuat jurnal eliminasi. Tujuan pembuatan jurnal eliminasi adalah menghilangkan saldo semua rekening timbal balik dengan cara mendebit rekening timbal balik yang bersaldo kredit dan mengkredit rekening timbal balik yang bersaldo debit. Jurnal eliminasi tidak boleh diposting. Jurnal eliminasi hanya akan dimasukkan ke dalam kertas kerja. Dan jurnal eliminasi yang harus dibuat tergantung pada sistem akuntansi persediaan, yaitu sistem fisik dan perpetual. Yang pertama, sistem fisik dan sistem perpetual. Apabila perusahaan mencatat persediaan dengan sistem fisik dan perpetual, maka jurnal eliminasi yang akan dibuat meliputi, untuk yang pertama,
Untuk mengeliminasi saldo rekening koran kantor cabang dan rekening kantor pusat dengan mendebit rekening koran kantor pusat dan mengkredit rekening koran kantor cabang. Yang kedua, untuk mengeliminasi bunga yang diperhitungkan atas investasi kantor pusat di kantor cabang apabila diperhitungkan. Nah, dengan mendebit pendapatan bunga, mengkredit biaya bunga. Yang B, sistem perpetual. Apabila perusahaan mencatat persediaan dengan sistem perpetual, maka jurnal eliminasi yang diperlukan yaitu yang pertama, untuk mengeliminasi pengiriman barang dari kantor pusat dan pengiriman barang ke kantor cabang. Dengan mengkredit pengiriman barang ke kantor cabang, mengkredit pengiriman barang dari kantor pusat. Jadi, perbedaan antara sistem fisik dan sistem perpetual terletak pada jurnal eliminasi terhadap pengiriman barang dari kantor pusat ke kantor cabang. Dalam sistem perpetual, jurnal eliminasi ini tidak diperlukan. Yang kedua yaitu membuat kertas kerja. Pada dasarnya, tujuan penyusunan kertas kerja adalah untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Bahan penyusunan laporan keuangan kertas kerja adalah ada dua, yaitu laporan keuangan dan jurnal eliminasi. Prosedur untuk menyusun kertas kerja adalah A. Memasukkan angka-angka dari neraca saldo atau laporan keuangan kantor pusat dan cabang. B. Memasukkan angka-angka dari jurnal eliminasi ke dalam rekening debit kredit yang sesuai. C. Menghitung angka-angka yang akan disajikan di laporan keuangan konsolidasi yang merupakan hasil kompilasi dari langkah A dan B. Yang ketiga, membuat laporan keuangan konsolidasi. Karena tujuan pembuatan kertas kerja adalah untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, maka setelah kertas kerja selesai disusun, maka angka-angka dalam kertas kerja kolom laporan keuangan konsolidasi dipindahkan ke laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan jenis rekening masing-masing. Contohnya di sini adalah laporan keuangan konsolidasi yang disusun dari neraca saldo dan perusahaan mencatat persediaan dengan sistem fisik. Berikut ini adalah neraca saldo PT ABC, kantor pusat dan kantor cabang per 31 Desember. Dari perhitungan fisik persediaan, diketahui bahwa besarnya persediaan adalah kantor pusat 200.000, kantor cabang 75.000. Diminta A. Buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. B. Susunlah kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Dan C. Susunlah laporan keuangan konsolidasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah yang pertama untuk mengeliminasi rekening koran dan kantor cabang dan juga rekening koran kantor pusat. Dengan mengkredit rekening koran kantor pusat 135.000 dan rekening koran kantor cabang kredit 135.000 juga. Yang kedua, untuk mengeliminasi pengiriman barang dari kantor pusat ke kantor cabang. Pengiriman barang ke cabang debit 325.000, pengiriman barang dari pusat kredit 325.000. Apabila perusahaan mencatat persediaan dengan sistem perpetual, maka jurnal eliminasi ini tidak diperlukan. Yang B, kertas kerja. Dari neraca saldo dan jurnal eliminasi tersebut dapat dibuat kertas kerja sebagai berikut. Nah, berikut ini terdapat kertas kerja PT ABC di mana diperoleh laba bersih konsolidasi sebesar 325.000 dengan keterangan 4 kolom yang terakhir yaitu laba rugi konsolidasi debit dan kredit dan neraca konsolidasi debit dan kredit yang dapat digabung menjadi satu kolom dengan nama laporan keuangan konsolidasi. C. Laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi dari kertas kerja tersebut dapat disusun laporan keuangan konsolidasi sebagai berikut. Yang pertama, laporan laba rugi konsolidasi PT ABC dengan penjualan sebesar 2.250 dikurangi dengan total HPP 1.500 diperoleh laba kotor 750 dikurangi biaya operasi 424.000, maka hasil laba bersih sebesar 325.000.
Yang kedua, laporan perubahan laba ditahan konsolidasi PT ABC. Laba bersih awal Januari sebesar 400.000 ditambah laba bersih 325.000, hasilnya 725.000 dikurangi dengan pembagian dividen 100.000, maka diperoleh laba pada akhir tahun sebesar 625.000. Yang ketiga, neraca konsolidasi PT ABC bagian aktiva terdapat kas, piutang dagang, persediaan, aktiva tetap dengan total aktiva sebesar 1.405.000 dan bagian pasifa terdapat utang dagang, modal saham, laba ditahan dengan total pasifa 1.405.000. Perkenalkan, saya Angelina Agustin, NIM 202412144. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi rekening koran pada kantor cabang dan kantor pusat. Jadi yang pertama, ketika sebuah perusahaan mempunyai kantor pusat dan kantor cabang, mereka itu dua entitas yang terpisah secara pencatatan. Artinya, setiap transaksi yang terjadi di antara mereka dicatat oleh masing-masing pihak di bukunya sendiri-sendiri. Nah, akun yang dipakai untuk mencatat itu namanya rekening koran. Singkatnya, dari rekening koran di buku kantor pusat, akunnya namanya rekening koran kantor cabang. Saldo normalnya debit dan fungsinya untuk mencatat hak atau klaim pusat atas cabang. Sementara itu, pada buku kantor cabang, akunnya namanya rekening koran kantor pusat, saldo normalnya kredit dan fungsinya untuk mencatat kewajiban cabang kepada pusat. Prinsip dasarnya sebenarnya adalah sederhana. Setiap transaksi dicatat dengan jumlah yang sama, tapi posisi debit kreditnya berlawanan. Jadi, kalau pusat mendebit rekening koran cabang, maka cabang mengkredit rekening koran pusat dengan jumlah yang sama. Idealnya, kalau kita bandingkan dua akun ini, angkanya harus cocok. Tapi kenyataannya sering sekali terjadi ketidakcocokan, dan itu yang harus kita rekonsiliasi. Oke, selanjutnya, kenapa sih saldo rekening koran bisa berbeda? Jadi, sebelum kita bisa menyusun laporan keuangan konsolidasi, selisihnya wajib dicari tahu dulu penyebabnya. Secara umum, ada dua penyebab. Yang pertama itu beda waktu atau timing difference. Ini bukan kesalahan siapapun ya, tapi murni karena masalah waktu pencatatan. Contohnya, barang sudah dikirim dari pusat, tapi di perjalanan belum sampai ke cabang, jadi pusat udah catat, tapi cabang belum. Atau kas sudah dikirim cabang ke pusat, tapi pusat belum terima, jadi belum dicatat juga. Yang kedua, itu kesalahan pencatatan. Ini lebih ke human error. Misalnya ada biaya yang salah diakui atau laba cabang dicatat terlalu besar atau terlalu kecil oleh pusat. Atau ada penagihan piutang oleh satu pihak tapi tidak dikomunikasikan ke pihak lain sehingga salah satu belum mencatat. Nah, perbedaan dari keduanya itu, beda waktu biasanya akan otomatis menyesuaikan sendiri di periode berikutnya ketika transaksinya sudah selesai, tapi kalau kesalahan pencatatan harus dikoreksi dengan jurnal. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara melakukan rekonsiliasi rekening koran ini. Ada 6 langkah yang harus diikuti secara berurutan. Yang pertama, kita periksa dulu hitungan rekening koran cabang, pastikan tidak ada kesalahan perhitungan di sisi cabang. Langkah kedua, hal yang sama kita lakukan untuk rekening pusat, periksa hitungannya juga. Yang ketiga, kita bandingkan debit dan kredit, jadi dari kedua belah pihak. Di sini kita cari transaksi di mana yang sudah dicatat salah satu pihak tapi belum dicatat pihak lain atau yang nilainya tidak sama. Langkah keempat, setelah bertemu dengan perbedaannya, kita analisis dampaknya. Apakah selisih itu membuat saldo jadi terlalu besar atau terlalu kecil? Langkah kelima, kita hitung saldo yang benar. Rumusnya saldo percatatan ditambah yang terlalu rendah dikurangi yang terlalu besar. Langkah keenam, atau yang terakhir, baru kita buat jurnal koreksi. Dan perlu diingat, kalau jurnal ini dibuat pihak yang saldonya terdampak, bukan semua pihak. Nah, supaya lebih jelasnya, di slide ini kita bisa lihat tabel yang merangkum penyebab selisih beserta dampaknya ke akun masing-masing. Jadi kalau rekening koran cabang saldonya terlalu besar, itu bisa disebabkan misalnya kas sedang dalam perjalanan ke pusat, atau ada retur barang yang masih di perjalanan, ataupun ada laba cabang dicatat terlalu besar oleh pusat.
Kalau rekening koran cabang saldonya terlalu kecil, bisa karena cabang menagihkan piutang pusat tapi pusat belum mencatat. Atau laba cabang belum diakui atau dicatat terlalu kecil. Sementara untuk rekening koran pusat, kalau saldonya itu terlalu besar, bisa karena pengiriman barang dari pusat dicatat terlalu besar oleh cabang atau piutang cabang ditagihkan oleh pusat. Kalau terlalu kecil, bisa karena barang dari pusat masih dalam perjalanan dan belum dicatat cabang, atau pembebanan biaya dari pusat dicatat terlalu kecil oleh cabang. Tabel ini penting banget sebagai panduan waktu kita menganalisis dampak di langkah keempat tadi. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus supaya lebih kebayang penerapannya. Jadi PTA ini punya kantor pusat di Yogyakarta dan kantor cabang di Semarang. Kita dikasih data mutasi rekening untuk satu periode. Dari buku kantor pusat, saldo akhir rekening koran kantor cabang adalah 66 juta, posisinya di debit. Dari buku kantor cabang, saldo akhir rekening koran kantor pusat adalah 45 juta 100, posisinya di kredit. Nah, ini jelas sekali tidak cocok, selisihnya hampir 21 juta. Jadi kita harus cari tahu transaksi mana yang jadi penyebab perbedaan ini. Di slides ini kita cocokkan transaksi satu persatu antara catatan pusat dan catatan cabang. Dari tabel ini kita bisa lihat mana yang sudah cocok dan mana yang belum cocok. Yang sudah cocok antara lain saldo awal 40 juta, pengiriman barang ke cabang 30 juta, dan pembebanan biaya 2 juta. Tapi ada beberapa yang tidak cocok, seperti yang pertama pengiriman barang ke cabang 17,5 juta, sudah dicatat pusat tapi cabang belum mengkredit, ini berarti barang masih dalam perjalanan. Yang kedua adalah laba kantor cabang, pusat mencatat 6,5 juta, tapi cabang mencatat 5,6 juta. Ada selisih 900.000, artinya pusat mencatat terlalu besar. Yang ketiga, penagihan piutang pusat 7,5 juta, sudah dicatat cabang tapi pusat belum mendebit. Yang keempat, penagihan piutang cabang sebesar 5 juta, sudah dicatat pusat tapi cabang belum mendebit. Dan yang kelima adalah pengiriman kas ke pusat 15 juta, sudah dikirim cabang tapi pusat belum mengkredit karena belum diterima. Nah, sekarang setelah kita tahu transaksi mana yang tidak cocok, sekarang kita analisis dampaknya ke masing-masing saldo rekening koran. Barang dalam perjalanan 17,5 juta ini belum dicatat cabang, jadi rekening koran pusat kurang dikredit, artinya saldonya terlalu kecil. Koreksi laba 900.000, pusat catat terlalu besar, jadi rekening koran cabang di debit terlalu besar, saldonya ini terlalu besar. Penagihan piutang pusat oleh cabang 7,5 juta, pusat belum mencatat, jadi rekening koran cabang kurang di debit, saldonya terlalu kecil. Penagihan piutang cabang oleh pusat 5 juta, cabang belum catat, jadi rekening koran pusat harus kurang di debit, saldonya ini terlalu besar. Kas dalam perjalanan 15 juta, pusat belum menerima, jadi rekening koran cabang kurang dikredit, saldonya terlalu besar. Oke, sekarang kita susun laporan rekonsiliasi formalnya. Kita mulai dari saldo percatatan dulu. Rekening koran kantor cabang 66 juta, rekening koran kantor pusat 45,1 juta. Untuk rekening koran cabang, kita tambahkan penagihan piutang kantor pusat sebesar 7,5 juta karena saldonya terlalu kecil. Jadi subtotalnya jadi 73,5 juta, lalu dikurangi laba yang dicatat terlalu besar 900.000 dan dikurangi kas dalam perjalanan 15 juta. Hasilnya saldo yang benar adalah 57,6 juta. Untuk rekening koran pusat, kita tambahkan barang dalam perjalanan 17,5 juta, subtotalnya jadi 62,6 juta, lalu dikurangi penagihan piutang kantor cabang sebesar 5 juta, hasilnya juga 57,6 juta. Keduanya sudah cocok di angka 57,6 juta, berarti rekonsiliasi kita berhasil. Angka yang terakhir kita buat jurnal koreksinya. Jurnal ini dibuat oleh kantor pusat karena saldonya yang perlu disesuaikan. Jurnal pertama untuk koreksi laba karena laba cabang dicatat terlalu besar 900.000. Jurnalnya debit laba kantor cabang 900.000. Kreditnya rekening koran kantor cabang 900.000. Jurnal kedua